Baik, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Jumpa kita pada pertemuan keempat pada mata pembelajaran informatika. Ya, masih bertemu dengan Bapak Aris Surameka Ditya. Jadi pada pertemuan kali ini, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, bebas dari segala hambatan dan dari segala penyakit. Dan Bapak berdoa semoga kalian kedepannya sampai hari ini dan kedepannya selalu dalam keadaan yang berbahagia dan sehat selalu. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan mulai masuk kepada bab selanjutnya, yakni bab berpikir komputasional. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai keterampilan generik, yaitu keterampilan secara umum, yang mana pada keterampilan generik itu kita harus memiliki kemampuan umum yang setidaknya harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi antar sesama manusia, sesama sosial, yang mana dalam kemampuan kolaborasi itu kita memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan sebuah karya ataupun sebuah keadaan, yang memungkinkan kita sebagai makhluk sosial untuk saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Dan untuk itu, sebagai dasar dari kerjasama dan sebagainya itu, kita harus memiliki landasan yang selanjutnya, yakni berpikir komputasional itu sendiri. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai berpikir komputasional. Nah, ini nanti ada sebuah peta konsep yang mana dari berpikir komputasional ini kita akan memiliki sebuah sub-sub yang lain dari berpikir komputasional. Kalian nanti harus mengetahui tentang algoritma dasarnya itu seperti apa, lalu sourcing dari algoritma dasar itu nanti akan muncul sourcing dan sorting. Lalu dari berpikir komputasional nanti juga akan muncul struktur data, yang mana struktur data itu sendiri memiliki sub kembali, yang mana sub itu berasal dari stack dan QQ. Nah, dari sini nanti kita akan memahami bersama mengenai bentuk-bentuk dari setiap sub dari berpikir komputasional itu sendiri. Ya anak-anak, jadi silahkan sambil kalian catat juga pada setiap pemaparan Bapak yang Bapak sampaikan di YouTube ini. Jadi segala apapun yang Bapak sampaikan, diinformasikan dalam bentuk pemaparan dan sebagainya, kalian setidaknya catat dalam wujud catatan di buku catatan kalian dalam wujud informatika itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, kita setidaknya harus mengenal terlebih dahulu mengapa sih kita harus mempelajari informatika dalam bentuk landasan berpikir komputasional. Nah, jadi di sini disampaikan banyak peralatan dan aplikasi di dunia digital ini sekarang itu hampir selalu menggunakan komputer. Nah, gitu. Jadi seluruh peralatan aplikasi di dunia digital yang sekarang itu hampir semuanya menggunakan komputer. Nah, komputer dan aplikasi ini dibuat oleh ahli informatika sehingga membuat komputer itu nampaknya menjadi sebuah mesin yang sangat cerdas, ya, mesin yang sangat cerdas. Tapi menurut kalian gitu, benarkah komputer itu benar-benar cerdaskah? Secerdas itukah komputer? Lalu mengapa sih komputer itu bisa melakukan tugas seperti itu, bisa secerdas itu? Gitu. Padahal dasar dari pembentukan komputer itu adalah untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi pada kehidupan manusia, begitu. Dan oleh karena itu, komputer ini sebenarnya ditujukan untuk mengerjakan tugas seperti yang dikerjakan manusia. Nah, jadi sebenarnya gambaran-gambaran untuk pembentukan komputer yang sampai saat ini kita pergunakan, kita jadikan pendamping dalam setiap pekerjaan, pada setiap momen-momen pembelajaran, itu sebenarnya ya dari dasarnya dari gambaran manusia itu sendiri gitu. Dan pembentukan komputer, berbagai macam platform yang lainnya, berbagai pendamping gadget yang lainnya, ini dasarnya adalah seperti gambaran dari manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang komputer itu cerdas, sebenarnya lebih cerdas manusia, karena manusia yang membuat komputer itu sendiri, begitu. Nah, sekarang
bagaimana kita bisa mengenali dari konsep-konsep pembentukan komputer ini, dari sifat-sifatnya dan sebagainya yang dari manusia itu sendiri begitu. Dan ini dasarnya juga munculnya dari manusia. Jangan sampai nanti kita semakin apa istilahnya ya, ter mengikuti waktu gitu, kita selalu berkembang, selalu berjalannya proses dalam kehidupan, kita malah menjadi ketergantungan gitu, kita malah menjadi manusia yang hanya bergantung pada teknologi, padahal kita pun juga lebih hebat daripada teknologi itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi tumpul, kita menjadi tidak apa ya, tidak memiliki keterampilan dan sebagainya karena kita lebih menggantungkan hidup kita pada komputer atau dunia digital itu sendiri. Lebih baik kalau kita menjadikan mereka pendamping untuk menggapai proses kehidupan dalam 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 kehidupan kita ini. Nah, jadi seperti itu. Ahli-ahli informatika ini membuat komputer tuh nampaknya seperti mesin cerdas, tapi intinya yang cerdas itu adalah manusia itu sendiri. Sehingga kalau kalian ingin mengenali, ingin menguak lebih dalam dari kehidupan kalian, sebenarnya ya gambaran dari komputer dan kalian tuh tidak jauh berbeda. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu berpikir komputasional gitu. Jadi di sini disampaikan bahwa melalui berpikir komputasional gitu, kalian tuh akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika. Nah, jadi kalian tuh nanti berlatih gitu ya, seperti ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena komputer itu adalah mesin gitu. Jadi karena kalian sebagai pengguna gitu, sebagai pengguna dari komputer ini, ya kalian layaknya seperti seorang ilmuwan informatika. Mengapa ya disebut ilmuwan informatika? Karena kalian harus memahami sekaligus mengerti segala problem-problem atau segala apapun yang terjadi pada seluk-beluk komputer itu sendiri. Nah, kegiatan utama dalam berpikir komputasional ini adalah menyelesaikan masalah atau problem solving gitu. Jadi untuk menemukan solusi yang efisien, efektif dan optimal sehingga solusinya itu bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ya komputer itu harus sebagai pendamping ya, bukan sebagai kita kita menggantungkan hidup kita di mesin-mesin seperti itu, tapi kita menjadikan mereka sebagai pendamping gitu. Ya, jadi dengan kata lain, kegiatan dalam BK atau berpikir komputasional ini ialah untuk mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Nah, persoalan apa yang akan diselesaikan? Ya sebetulnya hampir semua persoalan sehari-hari itu mengandung konsep komputasi sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Sebagai contoh, dalam kehidupan yang lebih modern mungkin ya ada beberapa yang sudah mengedepankan ini gitu. Jadi misalnya nih robot yang bertugas untuk melayani penjualan di restoran gitu, atau mengantar makanan dan obat untuk pasien di rumah sakit yang sudah dipakai di beberapa negara maju. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, yang kemarin ada video cuplikan dari Society 5.0 di negara Jepang, bahwa di negara Jepang itu mereka sudah betul-betul menjadikan teknologi itu adalah sebagai pendamping kehidupan mereka begitu. Jadi sampai mengantarkan informasi, sampai mengantarkan makanan dan lainnya itu dengan menggunakan drone, dengan menggunakan robot, dengan menggunakan fasilitas teknologi, dengan kemampuan robotik yang tinggi begitu. Dan itu ini adalah dasarnya dari berpikir komputasional itu sendiri begitu. Nah, di sini ada sistem komputer untuk memantau perkebunan sawit yang siap dipanen dan sebagainya, bahkan dalam wujud pertanian gitu, hampir menggunakan wujud mesin dan robotik semuanya gitu. Nah, jadi sistem komputer pada akhirnya nih hakikatnya akan meniru dunia dan menjadikan dunia digital, lalu akhirnya bisa membantu kita atau menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan yang sulit ataupun setidaknya membosankan, sehingga bisa menjadikan sesuatu itu menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Dengan adanya robotik, digitalisasi, dengan adanya kemampuan-kemampuan dari mesin dan komputer itu sendiri. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Jadi berpikir komputasional ini sudah sempat Bapak sampaikan pada pertemuan kita yang pertama, bahwa berpikir komputasional itu merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar reasoning mengenai sistem dan persoalan.
Nah, di sini kita sebutkan ini adalah sebagai sebuah kerangka dari sebuah proses berpikir kalian, yang dimana proses berpikir ini cakupannya bukan hanya proses berpikir yang di dalam pikiran saja, tetapi ada juga tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan penalaran atau reasoning mengenai sistem dan persoalan gitu. Jadi berpikir komputasional itu bukanlah sesuatu yang hanya berpikir mengenai komputer, dan komputer, tetapi juga tentang segala apapun yang berhubungan dengan pikiran serta dengan persoalan dari sistem-sistem dari keadaan yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi computational thinking ini merupakan konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita, lalu kita memahaminya, kemudian kita mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Nah, jadi kita untuk menemukan solusi yang inovatif, yang kreatif dan efektif dan sebagainya, tapi itu juga dengan pendampingan atau dengan bantuan dari teknologi yang ada di sekitar kita, pastinya yaitu dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Nah, nanti dari computational thinking ini ada empat tahapan atau empat aspek yang berada pada pada dari materi ini. Ada decomposition atau dekomposisi, ada pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Nah, jadi keempat ini nanti yang akan kita pelajari secara detail dan secara umum. Nah, ada 4 pondasi dalam berpikir komputasional yang seperti disampaikan di depan tadi. Nah, dalam ilmu informatika dikenal ada 4 yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan dalam wujud 4 aspek ini atau 4 pondasi ini. Yang pertama ada abstraksi. Nah, abstraksi itu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan, lalu mengabaikan sesuatu yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Nah, jadi dalam keadaan kita menemui segala masalah atau menemukan konflik atau menemukan problem dari sebuah keadaan, kita harus fokus kepada sesuatu yang lebih penting dan tidak menghabiskan waktu pada sesuatu yang dianggap menjadi hal-hal yang tidak penting untuk dikerjakan begitu. Dan inilah kita nanti harus pandai dalam memilah-milah dari setiap permasalahan, sehingga kita tahu mana sih aspek yang lebih penting dan mana sih aspek yang dianggap kurang penting untuk menunjang solusi dari mengatasi permasalahan tersebut gitu. Lalu yang kedua ada algoritma. Nah, algoritma itu apa? Algoritma itu menuliskan otomasi solusi, yaitu melalui berpikir algoritmik. Nah, atau yang disebut sebagai langkah-langkah yang terurut gitu, untuk mencapai sebuah tujuan atau solusi. Nah, jadi mengapa sih akhir dari segala ini adalah solusi? Ya karena ini adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan atau berbagai hambatan yang ada di kehidupan kita sebagai manusia gitu. Nah, jika langkah-langkah yang runtut atau berurutan ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, maka kita sebagai manusia atau sebagai user atau sebagai pengguna, kita akan lebih mudah dan dapat memerintah komputer dengan mengerjakan langkah-langkah tersebut. Jadi nanti tidak sembarangan ya kita dalam membuat sebuah software, dalam membuat perangkat lunak untuk memberikan perintah kepada komputer. Kita harus memiliki runtutan tertentu, kita harus memiliki memiliki dasar-dasar yang saling berkaitan untuk bisa menunjang dalam kita menyelesaikan masalah dengan memerintah komputer. Tidak hanya langsung klik ini selesai gitu. Enggak, sebenarnya ada urutan-urutan tertentu yang membuat komputer itu bisa berjalan dengan semestinya gitu. Lalu yang ketiga ada dekomposisi atau decomposition tadi, dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nah, di kompetisi ini persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. Jadi secara sistematik yaitu kita harus mengenali bagian-bagiannya itu dengan pemahaman yang utuh, dengan saling melihat dari berbagai sisi, sehingga sebagian-sebagian ini bisa diselesaikan secara sistematik gitu.
Lalu yang keempat ada pengenalan pola. Pengenalan pola persoalan, generalisasi atau secara umum, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis gitu. Nah, di sini saya jelaskan yang lebih lebih variatif lagi. Ada abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola gitu seperti yang dijelaskan. Abstraksi menyarikan sebuah bagian-bagian yang penting dan mengabaikan hal-hal yang kurang penting gitu. Jadi kita lebih menunjang untuk memudahkan fokus kita kepada solusi dalam mengatasi masalah. Lalu yang kedua ada algoritma, yaitu tentang otomisasi atau otomatisasi solusi untuk berpikir algoritmik. Jadi kita menentukan langkah-langkah yang terurut untuk mencapai tujuan gitu. Dan dekomposisi, yaitu menyelesaikan sesuatu dengan cepat, dengan efisien dalam penggunaan komputer sebagai alat bantu. Lalu pola, kita mengeneralisasi atau mengumumkan segala transferan proses penyelesaian persoalan ke persoalan yang lebih sejenis gitu. Jadi kita memberikan perhatian kita pada hal-hal yang sejenis, yang serupa, yang sekelompok gitu, agar kita bisa memahami dengan baik pada setiap permasalahan yang kita hadapi begitu. Nah, mode algoritma ini yang pertama, langkah-langkah ini menjadi langkah yang terstruktur, dituliskan secara matematis dengan bantuan komputer yang menghasilkan solusi. Jadi algoritma menjadi sebagai sebuah pondasi yang menjadikan segala langkah-langkah ini harus menjadi terstruktur gitu, dan menjadikan sesuatu secara berurutan. Nah, sedangkan kalau abstraksi itu mengeneralisasi atau kita mencari sesuatu yang umum tentang prinsip-prinsip yang lebih penting, yang lebih spesifik, tidak hanya berkutat pada masalah-masalah yang tidak penting sehingga kita malah menghabiskan waktu dan membuat permasalahan atau problem yang kita hadapi menjadi semakin rumit begitu. Kita harus mencari sebuah jalan keluar yang mana kita harus fokus pada masalah yang lebih penting. Nah, kalau metode dekomposisi ini gambarannya adalah seperti ini. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah utamanya mana. Jadi buat serta susunan daftar komponen penyusun, lalu dibuat serta susunan daftar dalam bagian-bagian yang kecil, lalu membuat rencana penyelesaian masalah dan algoritma, selalu kita selesaikan setiap bagian kecil sehingga kita mendapatkan solusi yang semestinya. Nah, metode dekomposisi ini bisa saya gambarkan misalnya dalam wujud pizza gitu ya. Jadi kalau misalnya kita makan pizza dalam satu loyang besar dalam wujud lingkaran seperti ini, berdiameter dan memiliki jari-jari tertentu. Waduh, seperti belajar matematika ya. Jadi kita tidak mungkin kan kita langsung melahap semuanya, memakan, mencuili satu persatu toppingnya, atau mengambil dagingnya saja, atau kita mengambil pinggirannya atau hanya tengahnya saja. Tidak, kita harus membagi itu dengan utuh, dengan kita susun secara kecil-kecil, potongannya merata dan sebagainya. Akhirnya ya, dari big problem itu ke sebelahnya, ke cut into small pieces ini kita potong dalam ukuran-ukuran tertentu. Jadi kita bisa lebih jelas mengidentifikasi setiap bagian-bagiannya yang lebih utuh, yang lebih terstruktur semuanya gitu. Nah, seperti kalau misalnya kalian belajar matematika, kalian akan melihat struktur atau komponen penyusun dari sebuah senyawa tertentu. Misalnya di sini ada natrium klorida atau yang biasa kita sebut sebagai NaCl. Nah, NaCl ini dalam pembentukannya, natrium klorida ini tidak membentuk satu kesatuan yang hanya ini saja, tetapi kalau misalnya kita babar atau kita kupas yang lebih mendalam, sebenarnya NaCl ini adalah gabungan dari klorida dan natrium gitu. Nah, jadi dari pembentukan AB atau dari wujud yang lebih umum ini, ketika kita identifikasi, ternyata AB ini terbentuk dari susunan A plus B itu sendiri, seperti NaCl tadi, natrium klorida. Ini penyusunnya adalah klorida dan natrium begitu. Dan dari klorida ini memiliki karakter masing-masing, ciri masing-masing, memiliki ciri khas masing-masing. Dan natrium klorida pun memiliki hal yang tidak jauh berbeda dari penyampaian dari klorida itu sendiri begitu. Lalu ada pattern recognition. Jadi pattern recognition ini apa sih ya? Pattern recognition ini
yang kita sebut sebagai pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini bagaimana dari pattern recognition ini kita memiliki kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, sehingga kita lebih memahami mana pola yang sejenis, mana pola yang berbeda. Jadi pada pengenalan masalah ini kita harus memahami setiap detail dari recognition atau pattern atau pola-pola ini agar kita memiliki kemampuan untuk bisa membedakan dan menyamakan dari permasalahan atau identifikasi yang ada di depan diri kita itu sendiri gitu. Nah, sepertinya ada contohnya, misalnya polanya adalah yang warna ini satu, warna ini dua, yang warna ini lagi satu lagi, yang ini dua. Oh, ternyata polanya kita bisa ngelihat satu di depan, langsung ada pola dua lagi di sesi selanjutnya, ada kembali lagi ke satu, langsung kembali lagi ke pola selanjutnya lagi yang kedua itu sendiri. Jadi kita bisa melihat ini, oh polanya seperti ini. Jadi di sini berpikir komputasional itu ternyata juga berpikir secara matematis, yang mana kita melihat sesuatu yang di alam semesta, di lingkungan sekitar, kita melihatnya sesuatu, ini sepertinya sesuatu yang tidak terpola gitu. Jadi kita bisa memetakan pola-pola tertentu gitu. Misalnya kita bisa berpikir, ini menjadi landasan kita dalam bisa menyelesaikan sebuah masalah untuk mendapatkan solusi tertentu. Misalnya kalian ke Banjarmasin gitu, tidak sengaja kalian memperhatikan jalanan secara seharian, kalian misalnya kalian misalnya lagi santai atau memiliki rumah keluarga di Banjarmasin ataupun dan sebagainya, kalian melihat gitu, oh ternyata saat ini kondisi di jalan raya sangat macet gitu, dan kemacetan ini kok bisa terjadi karena apa gitu. Nah, misalnya kita melihat polanya gitu, itu seperti sesuatu yang tidak terpola gitu ya. Jadi kita melihat polanya, oh ternyata ketika macet itu adalah dari jam setengah 8 atau dari jam 7 sampai jam 8. Hal ini karena apa? Karena ternyata membludaknya orang-orang berangkat bekerja, orang-orang berangkat ke sekolah, orang-orang memiliki kesibukan pada jam-jam pagi untuk menuju pada tempat kerjanya dan tempat pendidikannya masing-masing. Nah, setelah jam itu kembali santai lagi, kembali normal lagi lalu lintasnya. Tapi jam 12 siang kembali padat, kembali macet lagi. Hal ini dikarenakan apa? Oh ternyata orang-orang pada jam segitu memiliki kepentingan atau memiliki urusan untuk pergi makan siang, pergi beristirahat sebentar, ada yang pulang sekolah, siswa dan sebagainya. Ketika mulai dari jam setengah 2 atau jam 2 sampai jam 4 sore itu kembali normal. Akan tetapi jam 5, jam setengah 5 ataupun jam 5 sampai seterusnya sampai jam 7 kembali macet lagi. Karena apa? Ternyata orang-orang yang tadi bekerja paginya, tadinya memiliki pendidikan mahasiswa atau sebagainya kuliah, itu pada pulang jam segitu, pulang ke rumah masing-masing sehingga memenuhi jalan raya. Nah, dari situlah polisi sebagai pihak penyedia sebagai pendampingan lalu lintas melihat pola-pola itu sebagai sesuatu yang harus diawasi, harus diarahkan. Dari sinilah kita harus bisa membentuk hal itu. Jadi mungkin entah itu suatu saat nanti kalian memiliki dasar permasalahan, kalian bisa melihat itu sebagai pola-pola yang kemungkinan atau seperti seolah-olah tidak terpola, tapi sebenarnya ada pola-pola tertentu yang mendukung kalian menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat begitu. Nah, selanjutnya kita mulai masuk dalam sub pencarian atau sourcing. Nah, pencarian atau sourcing ini apa? Jadi pencarian atau sourcing ini di sini jelaskan hidup itu seperti pencarian yang tidak henti gitu. Jadi kita selalu mencari sesuatu, mencari dan mencari untuk menemukan informasi, menemukan solusi dan sebagainya. Ya, kalau kita berpikir ke pengalaman mencari dalam kehidupan sehari-hari, maka perhatikanlah contoh berikut. Dalam contoh berikut, pernah nggak kalian merasa kebingungan saat mencari sebuah buku di lemari buku kalian, karena saat itu mungkin kalian lupa menaruh ataupun kalian lupa menyelipkan sesuatu dan sebagainya. Kalian bingung gitu, wah di mana buku saya nih, di mana saya letakkan buku saya nih, kemarin perasaan di sini deh gitu, kemarin perasaan saya letakkan di sini deh gitu. Atau bahkan kalian pergi ke perpustakaan gitu, bagi yang rajin atau bagi yang mungkin ingin membaca ke perpustakaan gitu. Jadi saat kalian ingin mencari, kalian memohon atau meminta bantuan kepada petugas yang menjaga perpustakaan. Lalu mengapa sih orang
penjaga di perpustakaan kok lebih cepat menemukan buku gitu ya dibandingkan kalian gitu. Jadi petugas perpustakaan misalnya kalian meminjam buku, eh, ibu gitu, saya pinjam buku informatika di kurikulum sekolah penggerak di kelas 10 gitu, dan penjaga perpustakaannya tiba-tiba dalam waktu beberapa detik saja sudah melihat sub mana, buku mana, eh, rak lemari yang mana langsung kalian dapatkan lalu diberikan kepada kalian. Mengapa sangat cepat sekali gitu. Lalu yang kedua, suatu hari kalian kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu dan kalian sangat bingung dalam mencarinya gitu. Lalu kira-kira gitu, apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan? Apa kira-kira? Jadi mulailah berpikir gitu. Lalu yang ketiga, kalian mengingat sebuah potongan lirik lagu tetapi tidak ingat judul lagu tersebut. Bagaimana kalian bisa menemukan lagu tersebut dengan cepat gitu? Mungkin dengan mengingat pola dari bentuk nadanya, atau kalian mengingat pola dari kata-kata liriknya, atau kalian mulai mengenali, wah ini vokalisnya seperti ini, kalian mengenali ciri khas dari suaranya, atau ciri khas dari style dari grup band tersebut gitu. Jadi itu ternyata kemampuan dari manusia untuk mengenali pola-pola gitu, sehingga kalian bisa menemukan dengan cara yang lebih cepat dan lebih efisien gitu. Nah, jadi apa sih itu mencari? Jadi mencari itu ya menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Nah, jadi masalah pencarian itu sangat umum dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi ya. Jadi ketika kalian melakukan pencarian, kalian harus menemukan sesuatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekelumpulan benda atau objek lain. Jadi, nah beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering kalian temui adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan gitu. Lalu yang kedua, mencari pakaian batik seragam kalian yang di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. Lalu yang ketiga, ada memiliki atau mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencarian seperti Google. Oke Google, saya ingin mencari materi informatika pada materi berpikir komputasional. Langsunglah muncul gitu. Nah, mencari benda itu nyatanya sangat gampang, tinggal kita lihat dan kita cocokkan dengan mata. Tapi kalau mencari informasi atau konsep yang tidak kelihatan, bagaimana? Ya, itu tidaklah mudah gitu. Karena kita hanya bisa, kalau misalnya dalam wujud fisik, kita bisa mengenali dengan panca indera kita. Sedangkan kalau mencari sesuatu atau informasi atau konsep yang tidak terlihat oleh panca indera, bagaimana? Itu hal yang tidak mudah gitu. Nah, masalah pencarian ini dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal gitu, jadi agar dapat diterapkan pada banyak kasus. Nah, elemen pada masalah pencarian meliputi hal-hal berikut gitu. Jadi ada tiga jenis di sini. Ada sekumpulan benda atau objek. Lalu yang kedua ada kriteria dari benda atau objek yang dicari. Lalu yang ketiga pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apakah yang memenuhi kriteria pencarian atau tidak. Nah, jadi dari elemen pencarian, jadi liputannya adalah ketiga susunan ini. Jadi kalian harus yang pertama mengenali sekumpulan benda atau objek yang akan kalian cari gitu. Apa objeknya, apa itu yang ingin kalian cari, lalu wujudnya seperti apa dan sebagainya. Lalu yang kedua, carilah kriteria dari benda itu. Kriterianya apa sih? Ciri-cirinya apa? Wujudnya seperti apa? Dia memiliki bentuk yang seperti apa, dan itulah salah satu ciri dari kriteria. Lalu yang ketiga, pengecekan benda atau objek gitu. Nah, dari ketika kalian sudah menemukan sesuatu gitu, kalian cek itu, apakah ini benda yang saya cari, apakah ini sesuai dengan kriteria yang kita cari, apakah ini sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang kita cari itu. Jadi ada pengecekan benda atau objeknya, sehingga itu memenuhi kriteria dalam sebuah pencarian. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana strategi untuk mencari? Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya kita dapat mengambil pakaian secara acak dan mengecek gitu, apakah pakaian ini adalah pakaian batik gitu. Kalian kalian misalnya di lemari pakaian kalian cek, kalian ingin ke sekolah dengan memakai batik sekolah gitu. Kalian cari loh, ketika kalian cari satu persatu kalian keluarin, loh ini bukan, ini batik Sasirangan. Kalian cari lagi, oh bukan, ini batik Dayak nih. Kalian cari lagi, oh bukan, ini batik dari orang tua saya, ada termasuk dalam baju saya gitu. Kalau ketika kalian cari persatu secara detail, secara teliti dan sebagainya, akhirnya ketemulah baju seragam batik kalian untuk berangkat ke sekolah seperti itu. Nah,
Cara lain bisa juga dengan memeriksa pakaian dari yang misalnya sudah dilipat gitu, dari tumpukan yang paling atas satu persatu kita lihat, oh dari atas bukan, ke bawah lagi bukan, ke bawah lagi bukan, sampai ke tumpukan yang ke 5 mungkin, oh bertemu, ini ada baju batik yang ingin saya cari, yang saya gunakan nih. Nah, jadi ada strategi yang lebih baik daripada strategi yang lain gitu. Tentukan strategi yang lebih cepat atau strategi yang bisa digunakan untuk mencari sesuatu itu. Nah, itu pun tergantung pada keadaan benda dan objek saat pencarian yang dilakukan oleh kalian, tetapi itu akan lebih mudah dalam mencari sesuatu benda, misalnya buku dengan judul tertentu di lemari perpustakaan sudah tersusun rapi dengan aturan tertentu, misalnya untuk abjad A di golongan di pembelajaran ini di sini raknya, kalau misalnya di pembelajaran ini berarti alfabetnya ke misalnya alfabet I gitu, informatika ada di sana gitu. Jadi itu lebih, ketika kita menentukan sesuatu dengan susunan yang lebih rapi gitu, maka dengan aturan tertentu kita bisa membandingkan dengan mencarinya lebih mudah gitu, daripada kita mencari sesuatu yang di lemari berantakan, yang tidak kita susun, tidak kita rapikan dengan sebagaimana mestinya. Dan inilah PR kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial. Jika kalian ingin mengarsipkan, ingin mencari sesuatu ataupun sebagainya, kalian itu ya harus mempolakan sesuatu atau mempolakan yang ada di kehidupan kalian sehari-hari agar kalian lebih mudah mencari gitu. Misalnya kalian kalian untuk baju gitu, misalnya kalian di rumah sendiri, untuk baju seragam kalian sendirikan lipatannya di rak lemari yang ini untuk pakaian jalan, itu pakaian santai, jadi kita lebih mudah mencarinya. Misalnya kalian menyusun buku gitu, misalnya buku untuk pembelajaran matematika saya sendirikan, untuk informatika saya sendirikan, untuk pembelajaran kimia, fisika saya sendirikan. Jadi kalian lebih mudah, lebih rapi gitu. Jangan misalnya kalian berantakan, kalian baru pulang sekolah kalian taruh, kalian lempar buku dan sebagainya. Ketika hari H atau ketika ingin mencari bukunya kan kelabakan, karena kalian tidak mempolakan, tidak mengurutkan sesuatu itu dengan rapi dan jelas gitu. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan jadi cukup sampai di sini saja. Kita akan belajar sampai pencarian atau searching. Jadi silahkan kalian catat, kalian rangkum materi-materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kali ini, dan bisa juga nanti kalian kalau ingin mencari referensi, kunjungi blog Bapak. Bapak juga sudah memberikan materi, Bapak kirimkan materi di sana sehingga kalian bisa menyimak dengan lebih baik lagi, lebih nyaman lagi secara visual atau secara tulisan kata-kata yang ada di blog atau website Bapak yang sudah Bapak share nanti di grup WA atau Google Classroom masing-masing. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke grup WhatsApp atau via Japri saja ke saya. Dan mohon maaf jika mungkin kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan yang kalian sampaikan pada saya jawabannya lebih lambat ataupun sebagainya, karena Bapak mengajar tidak hanya pembelajaran informatika, sangat banyak siswa yang bertanya, sangat banyak siswa yang ingin menanyakan sesuatu, sehingga ada chat yang kadang tertindih, kadang chatnya tertumpuk oleh grup-grup lain dari grup pekerjaan lain dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi. Bapak tutup pertemuan kali ini. Jaga kesehatan kalian masing-masing. Jika keluar rumah, jagalah protokol kesehatan, tetap jaga imun, tetap jaga lingkungan sekitar kalian. Jadilah pelopor untuk tidak menyebarkan sesuatu hal yang tidak baik, tapi jadikanlah diri kalian sebagai pelopor hal-hal yang baik, sehingga kalian bisa terlindungi dan dijadikan motivasi oleh teman-teman atau lingkungan sebaya kalian. Oke, cukup sampai di sini. Bapak tutup dengan salam dan doa. Sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih.